Ketemu lagi bersama Abang. Selamat ya. dan Umi Diwanti. Hari ini kita masih nyambung yang kemarin. Tentang apa kemarin, Kak Fatin? Tawakal. Tentang tawakal. Masih ingat nggak tawakal? Tawakal itu menyandarkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah ya. Tapi tetap ketika juga kita ingin mendapatkan kebaikan ataupun ingin berhindar dari keburukan, Dan maka apa kita lagi sandarkan kepada Allah. Allah. Dan kita juga harus melakukan hukum kausalitas. Jadi pada saat tawakal itu kan urusan akidah ya, masalah keimanan. Kita sebagai muslim itu harus menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tapi gitu ya, kita juga harus memperhatikan tetap gitu ya, dalam tingkah laku kita tetap harus melakukan apa yang diperintahkan dalam syariat, yaitu kita melakukan ikhtiar ya. Kalau mau kenyang ya makan gitu ya, bukan cuma tawakal aja. Kalau mau apa lagi? Apa lagi? Mau sehat, jaga kesehatan. Jangan tawakal tapi semua dimakan gitu ya. Yang nggak sehat dimakan, istirahatnya tidak dijaga. Nah, tidak seperti itu. Tawakal misalkan kayak ini. Jadi tawak kayak ini kan tanaman nggak tumbuh-tumbuh tuh. Kita nanam sawah misalkan, tawakal aja nggak usah disiram lagi. Iya. Ya itu nggak bisa ditaruh aja. Iya, misalnya kayak gitu. Atau nanamnya di dalam rumah, misalnya di atas keramik gitu ya. Tawakal aja dah, kalau tumbuh, kalau enggak ya nggak bisa gitu kan. Jadi tetaplah kita cari tanahnya yang subur ya kan. Kita rajin sirami setiap hari. Nah, baru deh kita itu hasilnya itu kita serahkan kepada Allah ya. Misalnya omong-omong bisa nggak ya, buah misalkan sawo, kita sudah berbuah sawonya, sawonya kita kasih ke Allah, bisa nggak? Ya kalau mau ngasih ke Allah itu berarti kita kasihkan ke orang bersedekah. Sedekah. Ya. Ada pertanyaan nggak? Oh ya ada. Itu kan kemarin itu kan tawakal kan. Nah ada nih tentang corona nih, ada yang bilang misalkan kita pakai masker tuh nggak takut sama Allah ya. Orang tuh kan bisa takutan jangan lawan corona, jangan takutan tuh lawan Allah aja jangan. Hingga tuh kayak apa tuh jadinya? Kalau pakai masker dibilang nggak takut sama Allah, takut sama corona aja. Apa? Iya, jadi dibilang nggak tawakal gitu. Jadi kalau kita pakai masker, kemudian kita cuci tangan gitu ya, kemudian kita menghindari untuk bersentuhan langsung, itu dibilang tidak tawakal. Nah, kalau menurut Atia sama Abang gimana? Bener nggak orang yang ngomong begitu? Enggak sih. Jadi gimana dong? Karena kan sebenarnya kan corona itu memang bahaya, kita harus menghindar itu kan. Misalnya kita sakit, misalnya kita sakit terus kita kena corona karena kita nggak pakai masker. Nah kita juga tuh nanti nggak bisa sholat, bisa sedekah. Jadi kalau kita kembalikan ke kajian kita ya, kita tawakal ya bahwa mudah-mudahan Allah melindungi kita dari corona gitu ya. Allah Maha melindungi kita kan ya, kita bertawakal kepada Allah, tapi kan tetap harus ada upaya kita untuk menghindari si corona ini, sama kayak tadi. Dan kayak ini kita tuh tawakal ya Allah dengan tapi kan pakai pensil, pakai masker yang nggak masalah. Iya, sama kayak kita nanam pohon tadi, kita tawakal tumbuh dan tidaknya itu kepada Allah ya. Tapi kan kita tetap harus nanamnya di tanah. Masa nanamnya di keramik tadi nggak bisa kan? Nah sama. Bisa juga di sini. Kalau kayak corona tadi ya, masa kita tawakal, kemudian kita tidak menjaga gitu ya. Padahal menurut dokter, menurut para ahli kan, virus corona itu bisa menular melalui masuknya ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita, hidung dan mulut, mata, telinga gitu ya. Nah makanya kita kan disuruh pakai masker, kalau perlu pakai face shield biar matanya juga kada kena. Terus kalau megang sesuatu harus dicuci dulu tangannya, biar kalau misalkan ada virusnya dia mati, dia udah bersih, nggak ada lagi di tangan kita. Nah jadi itu adalah bentuk ikhtiar, bukan orang yang tidak tawakal. Justru kan kemarin kita bahas kalau orang itu mencampur adukan antara tawakal dengan upaya untuk
melakukan hukum-hukum Allah, karena kan masalah corona ini misalnya sudah dicontohkan ya, zaman dulu sempat ada wabah penyakit menular juga. Nah, itu disampaikan di saat itu gitu ya, ketika ada penyakit menular itu kita harus menjauh gitu, kita nggak boleh dekat-dekatan. Itu adalah salah satu yang diperintahkan Allah supaya penyakit tersebut tidak menular dan nggak berhenti. Tapi kalau misalnya satu orang nih kena gitu ya, kemudian dia sendiri aja diisolasi, nggak boleh keluar, kita juga yang lainnya itu jaga kesehatan gitu ya. Nah kan nanti kalau yang kena ini sembuh, yang lainnya nggak tertular, kan sudah selesai coronanya. Nah jadi itu bukan ya, jadi salah. Atau ada orang yang bilang, kenapa kamu takut sama corona ya gitu. Kan kita hanya boleh takut sama Allah. Nah justru ya kita itu takut sama Allah, makanya kita pakai masker, kita pakai cuci tangan. Kenapa? Soalnya kan karena dia bisa beribadah. Bukan ya, iya juga itu, tapi maksudnya gini, karena perintah untuk menjaga kesehatan, menghindari penyakit menular itu adalah perintah Allah. Masalah kena wabah atau enggak itu kan memang sudah suratan takdir ya, sudah kode dari Allah ya, kita tawakal gitu. Nah tapi kalau kita kenanya itu karena kita nggak hati-hati, nanti akan ditanya sama Allah. Nah justru kita takut di situ kan. Nanti kalau ditanya sama Allah, kenapa kamu sampai kena gitu ya? Karena ternyata kita nggak mau menjaga kesehatan, nggak pakai masker, nggak mau cuci tangan gitu ya. Nah maka nanti Allah akan menghisap kita, Allah akan membalas kita. Tapi kalau kita sudah benar-benar menjaga kesehatan gitu ya, kita sudah cuci tangan, pakai masker gitu ya, kemudian dan dia keluarnya juga kayak penting, kalau iya yang penting aja yang keluar gitu ya, kemudian kena juga gitu ya, justru dia di situ bisa dapat pahala atas kesabaran dia menerima ujian tersebut karena dia sudah berusaha menjaga. Nah jadi seperti itu ya. Jadi takutnya kita kepada Allah itu bukan berarti kita itu menantang bahaya. Misalnya aku cuma takut sama Allah, aku nggak takut terjun dari atas gedung. Ada nggak yang begitu? Itu justru jadinya bunuh diri, berdosa nggak? Nah, ada kan? Aku tuh nggak takut sama siapapun kecuali sama Allah. Makanya aku berani nih terjun dari lantai 21. Terus kalau mati, itu justru jadinya bunuh diri gitu ya. Sama kita, aku nggak takut sama corona, aku takutnya cuma sama Allah. Kemana-mana nggak pakai masker gitu, terus kena deh. Itu namanya juga sama kayak orang terjun dari lantai 21 tadi. Soalnya 50. Ngeri banget kan? Sudah paham berarti? Sudah paham. Nah, karena Islam itu semuanya pasti ada diatur sama Allah. Ya, masalah betul. Termasuk masalah kalau ada penyakit menular kita harus bagaimana gitu ya. Allah yang ngasih tahu. Jadi itu yang kita ikutin sesuai perintah Allah. Jadi bukan juga kita itu yang ketakutan sama corona tapi sembahyang enggak gitu. Nah, itu namanya nggak takut sama Allah gitu ya. Nah, oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita nggak salah lagi nih dalam memahami makna tawakal ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Bilang ngakunya tawakal tapi ternyata justru melakukan hal yang berkebalikan daripada itu. Ya tawakal benar, tapi yang pakai maskernya kayak apa coba? Pakai maskernya bukan di mulut tapi di kepala. Atau di sini. Di dagu. Atau di kaki. Di kaki kayaknya ada pori-porinya yang di dagu. Atau tapi kalau di sini mungkin ada lubang besar. Mungkin lebih besar di sini daripada di sini lubangnya lah. Ya itu kan contoh yang tidak baik. Jadi kita contoh yang baik-baik saja. Jadi pakai masker di sini. Kalau mau nggak kena banget pakai face juga. Tapi abang pakai masker aja ya. Pakai masker aja, kenapa emang? Nggak suka facialnya. Nah dan kita makanya kalau abang sama Atia mau ikut Umi pergi-pergi itu nggak dibolehin. Kenapa? Tadi kan abang bilang sendiri kecuali penting, ya baru. Kecuali kita tuh penting hari ini harus sekolah benar-benar. Nah baru. Yang penting baru boleh keluar. Oke, sampai di sini dulu teman ya.
Tapi kalau mau beli es krim itu nggak penting ya, apalagi beli mainan nggak penting banget. palingan beli mainan waktu orang tua pergi tuh. Ya nitip aja, ya nitip aja. Oke, sampai jumpa teman-teman. Salah hilaf, Umi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dadah. Dadah.